Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala kulli halin wa ala kulli ni'matin. Wa na'udzu billah min hali ahli nar. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim, ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Al-Imran ayat 102. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surat Al-Hasyr ayat 18. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama saya mengajak kepada semua yang hadir untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang cukup membahagiakan, kita bisa tidur semalam dan kita bisa bangun. Dan pertama kali yang kita lakukan adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud sebagai bukti ketaatan kita sebagai manusia yang beriman. Sujud yang kita lakukan bukan keterpaksaan, tapi sujud yang kita lakukan dengan keikhlasan. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk belajar bersama Bapak Ibu, karena mestinya Ustaz Burhan tadi sudah disampaikan karena beliau ma'dzur, ada sesuatu yang harus dikerjakan, saya diminta untuk mengisi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pertama Allah meridai kita semua. Karena kalau kita belajar tidak dapat ridha Allah, rasanya sia-sia. Yang kedua, supaya mendapatkan ridha, yang kita kaji adalah yang diajarkan oleh Allah dan yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah datang untuk mengajari manusia. Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumat ilan nur. Sekali lagi Allah berkata kepada Nabi Muhammad, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika, Al-Quran yang aku berikan sebagai kitabku kepadamu ya Muhammad,
litukhrijan nas, supaya kamu membawa manusia keluar minal dhulumat ilan nur, keluar dari berbagai dhulumat. Dhulumat artinya apa? Kegelapan. Tapi kegelapan di sini bukan satu, tetapi kalimatnya kalimat jamak, kalimat yang menunjukkan banyak. Minal dhulumat ilan nur, keluar dari berbagai kegelapan menuju satu titik keterang benderang. Itulah perintah Allah kepada nabinya, dan itulah maksudnya Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW. Ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi dari Allah SWT, maka dipastikan kita akan hidup dalam keterang benderangan. Tetapi ketika kita hidup memakai gaya kita sendiri, memakai apa yang kita dapati dari orang tua kita yang tidak ada dasarnya, maka bisa dipastikan kita masih dalam kegelapan. Mudah-mudahan dengan kita mengaji bersama pagi ini, Allah menjadikan hari-hari kita ke depan menjadi lebih baik. Amin. Tadi malam saya mencoba untuk membuka satu kitab, Nasaihul Ibad, nasihat buat orang-orang yang menjadikan dirinya sebagai hamba Allah. Di dalam kitab itu diriwayatkan Rasulullah SAW suatu hari beliau bertemu dengan sahabat-sahabat yang telah dibina. Beliau ketemu dengan sahabat-sahabat yang pernah belajar bersama kepada beliau. Dan ketika beliau berjumpa dengan sahabat yang pernah diberikan pelajaran, beliau bertanya, "Kaifa asbahtum? Kaifa asbahtum?" Faqalu, "Asbahna mu'minin billah." Faqala Rasulullah SAW, "Ma alamatu imanikum?" Qalu, "Nasbir alal bala, nashkur alal raha, nardo alal nardo bil qada." Faqala alaihi salatu wassalam, "Antumul mu'minuna haqqan." Apa itu artinya? Rasulullah SAW suatu hari ketemu dengan para sahabatnya, dan di situ terjadi suatu dialog, terjadi suatu komunikasi yang positif, terjadi satu percakapan yang menunjukkan betapa akrabnya Rasul dengan sahabatnya. Dan itu nampak pada ucapan yang beliau katakan, "Kaifa asbahtum? Kaifa asbahtum?" Berarti pertemuan itu pertemuan di pagi hari yang penuh kegembiraan. Maka gembiraan itu ditanyakan, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan pagi hari ini wahai sahabatku? Begitulah Nabi ketika berjumpa dengan sahabatnya yang ditanyakan bagaimana keadaan. Dan ini perlu kita tiru. Kalau kita ketemu dengan sahabat kita, dengan teman kita, semajlis, semasjid, dan semua saudara kita yang seiman, kita tanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan? Karena Nabi bertanya, maka para sahabat menjawab. Faqalu, mereka menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Asbahna mu'minina billah. Pagi hari ini kami menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Asbahna mu'minina billah.
Pagi ini kami pada posisi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan hasil didikan beliau betul-betul meresap, dan apa yang diajarkan oleh beliau kepada sahabatnya benar-benar merubah sikap dari tidak beriman kepada Allah menjadi beriman, dari yang tidak kenal kepada Allah menjadi kenal, dari yang jauh dengan Allah menjadi dekat kepada Allah. Asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya baca hadis ini, saya hubungkan karena Nabi SAW pernah mengatakan, asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Asbaha mu'minan wa yumsi kafiran. Apa artinya? Ada orang yang paginya beriman kepada Allah, wa yumsi kafiran, tapi ketika tiba sore hari dia tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak itu kira-kira? Ada enggak Bapak Ibu? Jelas, jawabnya jelas ada. Karena Nabi mengatakan asbaha mu'minan, ada orang yang paginya beriman kepada Allah, percaya dengan Allah, bicara dengan Allah, yakin dengan Allah. Begitu sampai sore harinya, wa yumsi kafiran, maka sore harinya menjadi kafir. Kenapa begitu? Karena proses perjalanan hidup. Paginya beriman tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai masalah, terus dia menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang model seperti ini jangan sampai kita tiru. Orang yang model seperti ini tidak boleh kita ikuti. Tetapi ketika saya baca hadis ini, ada orang-orang yang dibina oleh Rasulullah dan ditanya oleh Rasulullah, jawabannya menyenangkan Rasulullah dan jawabannya menggembirakan Rasulullah. Karena apa? Apa yang diajarkan membentuk sikap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaifa asbahtum? Maka mereka menjawab, asbahna mu'minina billah. Bagaimana keadaanmu hari ini? Maka mereka, kami tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi mendapat jawaban seperti itu, kemudian Nabi melanjutkan, ma alamatu imanikum. Kalau kamu mengatakan beriman kepada Allah, ma alamatu imanikum. Ma alamatu imanikum artinya tanda keimanan kalian itu apa? Jadi ternyata mengatakan itu harus ada buktinya. Jangan mengatakan tapi pokoknya. Beriman Allah, iya, buktinya apa? Yes, pokoknya. Ternyata yang dididikkan Nabi tidak seperti itu. Ketika ditanya, ma alamatu imanikum, kalau engkau beriman kepada Allah, apa tanda iman kalian? Perlu kita tahu enggak ini? Perlu kita tahu tidak ini? Perlu. Apa tanda iman kita kepada Allah? Sebagaimana Nabi bertanya kepada sahabat, kalau kamu beriman kepada Allah, tandanya apa? Maka para sahabat memberikan jawaban 3. Mudah-mudahan 3 ini kita catat dan menjadi sikap di dalam meniti kehidupan menuju ridha Allah SWT. Karena kita setiap waktu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali minimal kita mengucapkan begitu sehari semalam? Berapa kali minimal? Jawabnya 17 kali. Tunjuki kami Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan kepada orang-orang yang hidup sebelum kami. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang engkau berikan hidayah iman dan Islam. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang engkau murkai,
bukan jalannya orang yang mengerti tapi tidak mau mentaati. Waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat. Kenapa sesat? Karena hidup tanpa petunjuk Allah. Kenapa kenapa tanpa petunjuk Allah? Allah sudah berikan hidayah, tapi dia tidak mau berjalan dengan hidayah itu. Orang yang berjalan tanpa petunjuk dipastikan sesat. Dan sesat itu apa? Sesat itu salah jalan. Salah jalan itu apa? Jalannya salah. Jadi ketika orang itu jalannya salah, nggak sampai kepada tujuan. Dan Allah berikan tujuan. Apa tujuan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman? Tadi sempat diucapkan doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lanjutnya, wa fil akhirati hasanah. Lanjutnya, wa qina adzabannar. Doa itu menjadi doa harian kita, tapi sering kita tidak menangkap isi dan pesannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, meminta kepada kita, mengarahkan kepada kita untuk hiduplah kamu di dunia dengan cara-cara yang baik. Jangan cara-cara yang tidak baik. Kepengen kaya boleh, tapi kaya yang mendapatkan ridho dari Allah. Kepengen maju boleh, tapi jangan menginjak sana, menginjak sini, nyusahkan sana, nyusahkan. Bukan itu yang dikehendaki Allah. Jadi perjalanan hidup ini harus diisi dengan hasanah, kebaikan. Mudah-mudahan pagi ini kita sedang belajar untuk jadi baik. Betul? Iya. Supaya baik bagaimana? Posisi tidak boleh mendingkluk. Karena kalau kita mendingkluk, alamat mengheningkan cipta. Setelah mengheningkan cipta, apa yang terjadi? Habis gelap, terbitlah terang. Gelapnya apa? Merem. Terangnya apa? Melek. Loh kok cepat banget ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mendidik para sahabatnya, mendidik orang-orang yang hidup bersama beliau dan beriman kepada beliau. Didikannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau selalu mendidik, kepengen tahu hasil didikan saya bagaimana. Beliau bertanya kepada, kaifa asbahtum? Jawabnya, asbahna mu'minina billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya iman yang dikatakan itu ada buktinya. Karena kita butuh bukti, bukan butuh janji. Karena banyak orang yang janji tanpa bukti. Betul? Iya. Kapan? Ketika pemilu. Janjinya luar biasa. Begitu dia selesai pemilihan dan dapat kursi, lupa. Sehingga pernah ada satu sindiran ketika dia kepengen menjadi wakil rakyat dengan biaya, kemudian datang kepada Pak Kiai, saya kepengen menjadi calon yang mendapatkan kursi. Apa kata Pak Kiai? Supaya dapat, jangan lupa baca ayat kursi. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Karena dia membaca dengan sepenuh hati, Allah tahu dan Allah kabulkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dia duduk mendapatkan kursi, ternyata lupa dengan ayat-ayat ilahi. Faham yang saya maksud? Paham? Jadi setelah dia dapat kursi, lupa dengan ayat-ayat ilahi bahwa duduknya di situ dengan izin Allah, dan duduknya itu membawa amanat Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, karena Nabi disuruh mengajari manusia dan ajaran Nabi itu menyerap dan terserap sehingga terbukti ma alamatu imanikum, apa tanda imanmu kepada Allah.
Mereka mengatakan, nasbir alal bala, kami bersabar dengan berbagai ujian yang diberikan oleh Allah. Ada hari ini Bapak Ibu diuji oleh Allah? Ada tidak? Jawabnya, tiap saat kita diuji. Allah menguji dengan apa? Dengan kemanisan apa? Dengan kepahitan? Dengan kemewahan apa? Dengan kekurangan? Jawabnya bil khairi wasyarri. Allah menguji kita dengan al khair, dengan kebaikan. Dengan kesuksesan, dengan keberhasilan. Juga Allah menguji dengan syar, dengan kekurangan, dengan ketidaknyamanan, dengan segala kekurangan. Kita sering merasa kita diuji dalam kesusahan, tapi dalam kelonggaran kadang kita tidak merasa diuji. Wahai Bapak, wahai Ibu, sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan itu ujian juga buat kita. Aashkur am akfur. Apakah kamu menjadi orang yang tetap bersyukur atau menjadi orang yang kufur? Maka apapun yang Allah berikan, saya diuji dengan berbagai kenikmatan, mudah-mudahan tidak digunakan untuk kekufuran. Maka Nabi mengajar kita dengan satu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pernah dibaca doa ini? Halo? Dijawab dalam kebatinan. Allahumma, coba sama-sama. Allahumma. Kok suaranya lemah ya? Kenapa perlu minum kopi dulu? Allahumma, sama-sama. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa itu isinya? Allahumma artinya ya Allah. Ketika Bapak, ketika Ibu, ketika kita semuanya, ketika saya mengatakan Allahumma, berarti saya sedang memanggil Allah. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah hambamu ini ya Allah. Kenapa kita minta tolong? Karena kita posisi lemah, dikasih kekurangan mengeluh, dikasih kelebihan kadang menyombongkan diri, diberikan kepandaian kadang-kadang merendahkan orang yang di bawahnya. Ketika kita belajar kadang-kadang tidak ada semangat, maka kita minta a'inni ala dzikrik, tolonglah aku ya Allah supaya aku selalu ingat kepadamu. Ingat kepada Allah ini penting sekali. Karena ingat kepada Allah, maka apapun yang Allah berikan pada kita ini adalah amanat, dan setiap amanat akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Betul? Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Surat apa itu? Surat apa itu? Dijawab surat Al-Quran. Ya mesti surat apa? Apa surat apa itu? Surat apa Pak Cita? Surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin
yakin, kamu akan melihat janji-janji Allah dengan mata kepala yang bisa nampak. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Setelah itu Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan ilmumu? Apa yang kau lakukan dengan kekuatanmu? Apa yang kau lakukan dengan kesehatanmu? Apa yang kamu lakukan dengan harta yang aku titipkan kepadamu? Apa yang kamu lakukan dengan kedudukan yang aku amanatkan kepadamu? Latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Akan ditanya Bapak Ibu. Saya akan ditanya, Bapak Ibu semua akan ditanya. Ketika ditanya, dengan apa kita menjawab? Sekali lagi Al-Quran mengabarkan, yang menjawab bukan lisan, yang menjawab bukan lisan, yang menjawab bukan mulut kita, yang menjawab bukan lidah kita, tapi yang menjawab tangan kita. Dari mana tahu? Sekali lagi Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin. Pernah dibaca? Pernah. Kapan? Malam Jumat. Jumat apa? Jumat apa? Iya, yang baca ngakoni kliwon katanya. Ketika kita sampai pada ayat itu, cobalah berhenti dan lihatlah artinya. Karena saya yakin itu dibaca dan sudah hafal. Tapi ketika ditanya apa yang Allah katakan padamu, apa yang Allah katakan pada bapak dan ibu, maka kita mencoba melihat artinya. Karena Al-Quran sudah diartikan dalam berbagai bahasa. Saya ingat ketika saya membawa jamaah umrah, ketika sampai di Madinah, saya ajak jamaah itu menuju ke matbah, ke percetakan Al-Quran. Dan ketika sampai di percetakan Al-Quran, kami diberitahu bahwa percetakan di Madinah percetakan terbesar di dunia. Kemudian kita diberitahu di dalam percetakan ini telah diterbitkan Al-Quran, diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Saya catat berapa bahasa Quran yang sudah diterjemahkan dan dicetak di sana. Jawabnya khamsina lughatan. Khamsina lughatan. Artinya 50 bahasa untuk menerjemahkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran perlu diterjemahkan? Karena Al-Quran dengan bahasa Arab, dan orang-orang yang bukan Arab, yang tidak pernah belajar bahasa Arab tidak bisa. Tapi para ulama bersepakat Al-Quran harus diterjemahkan dengan berbagai bahasa, sehingga Al-Quran memberi manfaat. Sehingga banyak, kalau Bapak Ibu duduk di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, di situ ada rak Al-Quran model seperti itu. Kita lihat ada terjemahan Al-Quran dengan bahasa Jepang, terjemah bil lughati Yabaniyah. Ada Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Korea, Kuri. Ada Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Tagalog, Filipina. Ada Al-Quran yang sudah diterjemahkan dalam bahasa France. Itu semuanya dengan suatu harapan supaya Al-Quran bisa dibaca dan dimengerti. Ketika Allah meminta pertanggungjawab, yang menjawab bukan lisan kita, Al-Quran wa tukallimuna aydihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Al-Quran mengatakan pada hari itu pertanggungan jawab tidak dijawab dengan lisan, karena lisan ditutup oleh Allah. Watuk al-yawma nakhtimu ala afwah. Kami tutup mulut-mulut manusia. Saya bertanya, kenapa mulut itu ditanya ditutup? Karena lidah ini sering apa? Bolak-balik
Yang putih dikatakan hitam, yang hitam dikatakan putih, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Karena apa? Karena apa? Karena fulus. Yang salah bisa dibenarkan karena wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan perjalanan manusia di dunia, maka Allah katakan 14 abad yang lalu, wa al-yawma nakhtim ala afahim wa tukallimuna aydihim. Tangan kita kan bicara loh Bapak Ibu. Percaya tidak? Percaya tidak? Ternyata sudah dibuktikan dengan hadirnya HP. HP yang bicara apa? Bukan lisan tapi tangan kita. Betul. Wujudnya apa? Wujudnya WhatsApp. Itu yang bicarakan tangan kita. Ternyata apa yang dikatakan Al-Quran bukan suatu yang mustahil, bukan sesuatu yang kebetulan, tapi sebuah kebenaran dan sudah dinyatakan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ternyata apa yang dikatakan oleh tangan manusia pada waktu itu, yang disampaikan oleh tangan-tangan kita pada waktu itu, dibenarkan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dibenarkan oleh kaki kita. Dan benar sekali, tidak bisa mengingkari, di mana kita membawa tangan, kaki ikut. Seperti kita ngaji, kaki kita mendengar juga, tangan kita juga mendengar. Mudah-mudahan nanti kita disaksikan di hadapan Allah, tangan dan kaki kita sedang menyaksikan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjawab ma'alamatu imanikum nasbir alal bala. Jadi orang yang beriman adalah ketika diuji dia sadar selalu tabah, tidak kehilangan pribadi. Apapun yang diujikan oleh Allah, bisyarri au bil khair, dengan kebaikan atau dengan segala kekurangan, dia tetap bersabar. Sabar itu apa? Tetap dalam pengendalian diri. Sabar itu penting. Sabar itu penting. Sabar di dalam mendapatkan kenikmatan, sabar di dalam mendapatkan kondisi segala kekurangan, dan termasuk sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Salat itu perlu sabar enggak? Harus. Kalau salat tidak pakai sabar, maka dilaksanakan dalam percepatan. Setelah sabar, kemudian Nabi mendapatkan jawaban daripada sahabat-sahabatnya. Tanda keimanan yang kedua, nashkur al-raha. Sabar, mengendalikan diri di dalam ujian-ujian dalam berbagai bentuk, baik itu kenikmatan dan kesengsaraan, baik itu dalam kemanisan atau dalam kepahitan. Yang kedua kata Nabi, kata para sahabat, nashkur ala raha, bersyukur dengan apa yang Allah berikan dengan segala keleluasaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit cerita. Ketika saya mengantar jamaah umroh, ada Bapak Ibu yang mengatakan, Ustaz, saya masih punya real, terus antarkan saya ke shopping center, markas tijari. Untuk apa dia shopping? Karena mau ngesok, masih ada sisa-sisa uang. Masuklah ke supermarket, saya antar. Ketika saya menunggu para jamaah lagi belanja, saya ketemu dengan orang Saudi. Saya ucapkan Assalamualaikum. Orang Saudi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jawaban itu saya mengerti orang ini betul punya ilmu. Karena apa? Karena Allah mengajari kita, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan ucapan salam,
maka balaslah salam itu dengan lebih baik. Assalamualaikum, maka jawaban yang lebih baik Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberi satu, dibalas tiga. Assalamualaikum, dijawab Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu saya tanya, kaifal hal ya ammi? Kaifal hal, apa kabar? Jawabnya, alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Setelah itu saya ketemu dengan Abu Yaman, orang-orang Yaman. Saya ucapkan assalamualaikum ya ammi. Apa jawabnya? Alaikumussalam warahmatullahi. Assalamualaikum, jawab Alaikumussalam warahmatullahi. Diberi satu, dibalas berapa? Dua. Terus saya tanya, kaifal hal ya ammi? Jawabnya, bi khair walhamdulillah. Bi khair walhamdulillah. Saya sehat dan alhamdulillah. Saya ketemu dengan orang yang ketiga. Dari mana? Dari Indonesia. Saya jawab, saya ucap assalamualaikum. Jawabnya kumsalam. Jawabannya kumsalam. Benar enggak? Enggak benar. Assalamualaikum, jawabnya Alaikumussalam atau Waalaikumsalam, bukan kumsalam. Tidak ada artinya kumsalam itu. Jadi kelihatan ada bedanya. Terus saya tanya, Bapak apa kabar Pak? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Ya beginilah. Jawabnya apa? Ya beginilah. Kok beda ya? Orang yang pertama jawabnya alhamdulillah bi khair. Orang yang kedua jawabnya bi khair walhamdulillah. Orang yang ketiga jawabnya ya beginilah. Subhanallah. Ini bersyukur apa tidak? Dengan kata-kata ya beginilah itu bersyukur apa tidak? Halo? Ketika bapak, ketika ibu, ketika saya, ketika saudara kita mengatakan ya beginilah, itu bersyukur apa tidak? Tidak bersyukur itu. Ketika saya memberikan tausiah, ada seorang doktor S3. Begitu saya turun dari mimbar, saya ditanya, Pak Ustaz, bangsa kita ini kan lembah mana? Artinya apa? Bangsa kita ini lembah mana? Contoh, pulang dari berangkat menuju suatu resepsi, ditanya Bapak niti apa? Niti gerobak, padahal Mercy. Mari kita setelah kita mampir ke gubuk saya, padahal rumah besar. Saya bilang, Pak, kalau yang namanya mobil dikatakan gerobak tidak masalah. Kalau rumah besar dikatakan gubuk tidak masalah. Tapi kalau alhamdulillah diganti dengan apa? Ya beginilah, risikonya berat loh Pak. Apa risikonya? Perhatikan Bapak, saya bilang itu. Kalau Bapak mengatakan alhamdulillah, berarti Bapak sedang memuji Allah. Dan itu kata terakhir. Setelah itu tidak berkata lagi. Artinya the end. The end itu apa? Tamat. Tamatnya itu apa? Death. Pas mengatakan alhamdulillah, itu kata terakhir dan kita setelah itu meninggal dunia. Apa statusnya? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Yang jawab berarti ngerti maksudnya. Yang gak jawab berarti gak ngerti. Husnul khatimah itu artinya apa? Husnul itu baik, khatimah itu penutup. Husnul khatimah berarti penutupan yang baik, dan tutupan penutup yang baik itu ingat kepada Allah. Tapi beda ketika apa kabar? Ya beginilah, kau mati. Bisa nggak itu? Bisa deh itu. Bisa sekali.
dia beginilah kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia itu pindah dari sini ke sana, dan ketika itu kata terakhir, su'ul khotimah atau husnul khotimah? Su'ul khotimah. Hanya sekedar ucap loh Bapak Ibu. Maka dokter tadi manduk 2 kali. Manduk 2 kali itu. Manduk. Oh gitu maksud iya. Jadi kita jangan asal ucap. Jadi kalau ibu bapak ditanya apa kabar, jawabnya apa? Apa jawabnya? Halo, jawabnya apa? Alhamdulillah. Jangan ya beginilah. Ini amaliyah yaumiyah, ini perbuatan harian. Dan perbuatan harian itu bisa menentukan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nashkur ala raha itu penting, dan bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Jawabnya secara lisan alhamdulillah. Secara batin ini pemberian Allah. Secara amali gunakan semua nikmat untuk mendekat Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Jangan bermaksiat kepada Allah. Karena kematian itu datangnya tanpa kita sangka. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah lihat di dalam YouTube. Di YouTube itu ada seorang muadzin dengan adzan yang indah. Begitu sampai la ilaha illallah, jatuh, meninggal. Azan bagus, tapi begitu la ilaha illallah, ternyata itu kata terakhir dan dia jatuh. Terus saya berpikir, kenapa kok jatuh? Ternyata dia sudah tidak punya kekuatan berdiri. Kenapa dia tidak punya kekuatan berdiri? Karena ruhnya ditarik oleh Allah SWT. Jadi saya bisa ngomong karena ada ruh. Bapak Ibu bisa duduk mendengar karena ada ruh. Kalau ruhnya yang milik Allah itu ditarik oleh Allah, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jatuhlah kita. Betul? Betul Bapak Ibu? Iya. Maka bersyukur adalah harus menjadi sikap orang yang beriman di setiap saat, sebagaimana para sahabat mengatakan di hadapan Rasul, ma alamatu imanikum, katanya apa alamat, apa tanda keimanan kalian kepada Allah? Dijawab nashkur ala raha, kami bersyukur dengan apa yang Allah berikan dengan segala kemudahan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Ini perlu diadakan review. Biasanya kalau sudah mendengar terus ditambah lali yang pertama. Yang pertama apa? Nasbir alal bala, kita bersabar, bertabah diri, mengendalikan diri. Yang kedua, nashkur alal raha, bersyukur, sabar dan bersyukur. Lalu apa yang ketiga? Di sini dikatakan wa narda bil qada, wa narda bil qada, wa narda bil qada, kami menerima qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ketetapan dari Allah sekarang. Allah punya ketetapan, dan ketetapan itu tidak bisa diganggu-gugat. Sekali waktu saya ketemu dengan jamaah yang pernah saya pimpin pada Biru 3 Utama. Saya dulu menjadi pembimbing 3 Utama. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah bersama kami. Suatu ketika saya ketemu dengan ibu-ibu, Ustaz, itu ada jamaah kita tinggal di Lamber Sari. Ustaz, kalau bisa ke sana. Saya tanya kenapa? Karena ibu itu ditinggal meninggal suaminya. Artinya apa?
suaminya dibunuh oleh Allah. Terus perlu diberitahu. Karena apa? Dia protes sama Allah. Ya Allah, kenapa yang diambil kok suami saya? Kok enggak suami tetangga saya? Dia protes. Kenapa kok yang diambil suami saya? Suami saya masih saya cintai, suami saya masih muda, sedangkan tetangga-tetangga itu sudah banyak tua. Kok enggak diambil? Yang diambil suami saya. Dia protes sama Allah. Beriman enggak sama Allah? Beriman enggak sama Allah? Ternyata ini jawabannya. Orang yang beriman narda bil qada. Narda bil qada, menerima dengan legowo apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika seorang dokter memeriksa dan kemudian akhirnya pasien tidak tertolong, maka dokter mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebuah sikap. Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Saya pernah dikasih cerita, ada seorang anak bertanya sama mamahnya, "Mama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya apa, Mama?" Karena itu termasuk pekerjaan rumah yang ditanya, yang ditugaskan oleh guru kepada anak. Mamahnya mantap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya ada orang mati. Apa? Ada orang mati. Karena yang ngomong mamahnya ditangkap dengan 100%. Sampai sekolah gurunya bertanya, "Anak-anak, PR-nya sudah dijawab, sudah dikerjakan sudah. Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Anaknya langsung jawab, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya ada orang meninggal dunia." Betul? Betul? Dokter mengatakan, "Nah, salah nak." Anaknya protes, "Itu yang ngajari ibu saya loh kan? Itu yang ngajari ibu saya Pak Guru." Kata Pak Guru, "Salah nak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan artinya ada orang mati. Inna lillahi artinya kita semuanya itu miliknya Allah. Inna lillah artinya kita ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena miliknya Allah, maka Allah mengatakan wa inna ilaihi raji'un, kalian akan kembali kepada aku. Kembali kepada aku. Maka ketika ibu tadi tidak mengenali makna inna lillah, seakan-akan suami milik saya, anak milik saya, harta milik saya. Bukan. Itu semuanya miliknya Allah, sekarang dititipkan kepada kita. Maka di dalam sinetron ada kata-kata, itu benar suamimu, itu benar anakmu, tapi bukan milikmu. Ini ilmu yang diajarkan oleh Allah. Itu betul anakmu, tapi bukan milikmu, hai manusia. Itu betul istrimu, tapi bukan milikmu, hai suami. Itu suamimu, tapi bukan milikmu, hai istri. Miliknya siapa? Miliknya Allah. Betul? Betul tidak? Kita mantuk itu loh. Betul. Berarti kita diajari oleh Allah dengan ilmu yang tinggi, sehingga kalau semuanya sudah miliknya Allah, kalau diminta oleh yang punya, maka apa? Nardha bil qada. Kita harus rela dengan ketetapan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, penting gak ini? Halo, penting apa tidak? Kalau penting saya teruskan, kalau tidak penting cukup sekian. Jadi kita bicara dengan Al-Quran, dan Al-Quran membuat kita betul-betul punya wawasan luas. Jemaah yang dimuliakan Allah, sampai cukup. Kata beliau cukup itu tidak usah diteruskan. Ya. Kesimpulannya apa?
Ma'alamatu imanikum, apa tanda iman seseorang yang kita akui sebagai iman kepada Allah? Belajar dari hadis ini ada 3. Pertama, nasbir alal bala. Yang kedua, nashkur alal raha. Yang ketiga, nardo bil qada. Yang pertama apa tadi? Nasbir alal bala. Ketika kita diuji dengan ujian macam-macam, baik itu wujudnya manis atau pahit, maka kita perlu bersabar diri. Suami berkata kepada istrinya, sabar ya. Istri bilang, suami. Kalau istri kan kalau suami enak, sabar. Artinya apa? Jangan kita kehilangan posisi, kembalikan kepada Allah. Yang kedua, nashkur ala raha, bersyukurlah kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Setelah selesai, alhamdulillah. Setelah turun dari pesawat, alhamdulillah. Setelah turun dari mobil yang mengantarkan kita, alhamdulillah. Ini penting karena ada satu promosi, ada satu iklan, karena dia baru beli Honda. Hondanya dinaiki sampai di kantor, apa katanya? Terima kasih Honda. Astagfirullahaladzim. Ini pendagangan. Dia naik Honda, Hondanya baru dibeli, kemudian lancar sampai di kantor, apa katanya? Terima kasih Honda. Loh, kok tidak terima kasih kepada Allah? Katakan alhamdulillah. Ketika ibu bapak kita semuanya alhamdulillah, berarti hati kita ada iman. Dan yang ketiga, nardo bil qada, menerima yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah menetapkan kita hari ini masih hidup, dan mari ketetapan ini kita gunakan untuk bersabar dan bersyukur. Ada ketetapan-ketetapan yang mendatang kita tidak tahu, tapi kita punya sikap menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Setelah 3 itu diucapkan, maka Nabi komentarnya, antumul mu'minuna haqqan. Antum al-mu'minuna haqqan, kalian benar-benar beriman kepada Allah. Semoga dengan kajian pagi yang sederhana ini, yang singkat ini, semoga kita beriman kepada Allah dalam wujud tadi, sabar, syukur, ridho. Sabar, syukur, ridho. Semoga Allah menolong kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabat Rasulullah ajma'in. Allahumma ya Allah, pagi hari ini Engkau telah memberikan kami sehat lahir dan batin. Dengan kesehatan yang kami terima, kami gunakan untuk sujud kepada-Mu, salat subuh, salatul fajar. Terimalah salat kami ya Allah. Setelah itu kami berdoa, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Setelah itu kami mengaji, tambahlah ilmu yang bermanfaat, yang membuat kami lebih dekat kepada-Mu ya Allah. Tunjukkan ya Allah yang benar itu jelas benar. Beri kami kekuatan untuk mencintai yang benar, mengikuti yang benar. Jadikan ya Allah kami kemampuan untuk melihat yang salah itu jelas salah. Berikan kami kekuatan batin untuk bisa menjauhi yang salah. Di rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami selalu tidak bisa menghindari karena kelemahan kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan salah para jamaah masjid yang Engkau muliakan Masjid Al-Aqsa ini. Ampuni ya Allah para dermawan yang telah menggunakan amanat harta untuk membangun dan menjayakan dakwah di dalam lingkungan itu ya Allah. Di antaranya almarhum Bapak Haji Bakri, almarhum Bapak Haji Muntasir, dan bapak-bapak yang lainnya yang tidak kami bisa sebutnya ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah menuju jalan yang Kau ridhai. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuki kami jalan yang lurus,
jalannya orang-orang yang memberi nikmat iman dan Islam, jalannya orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepadamu ya Allah, jalannya para sahabat yang telah dididik oleh Nabi Muhammad SAW, yang pagi ini kami mempelajari sirah mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersabar dengan segala apa yang Engkau ujikan baik dalam wujud kemanisan dan kebaikan. Berikan kami ya Allah sikap syukur dengan apa yang diberikan pada kami. Jadikan kami hamba-hambamu, ayah bunda, bapak ibu yang penuh siap menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbinglah kami ya Allah, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Di bulan-bulan ini banyak saudara kami yang berangkat menjadi tamu. Jadikan mereka tamu yang terhormat, jadikan mereka sehat, jadikan mereka bisa beribadah dengan maksimal, dan jadikan mereka haji mereka diterima, dan jadikan mereka berubah menjadi lebih baik. Yang sudah baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi baik, yang kurang baik jadikan lebih baik, jadikan mereka baik, dan mudah-mudahan setelah pulang dari tanah suci bisa membangun rumah tangga sebagai surga. Sebagai nama Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagiakan kami di dunia ya Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Mu. Bahagiakan kami di akhirat ya Allah dengan amal yang Engkau balas dengan surga-Mu ya Allah, dan jauhkan kami dari sentuhan api neraka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sedikit akan membawa perubahan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf segala kata yang kurang berkenan. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kiai Haji Usman Mahrus yang telah menyampaikan kajian pada pagi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan untuk kajian minggu pertama materi tafsir dikarenakan bagian sotik tidak haji, maka insya Allah besok Sabtu yang akan menggantikan atau mengisi kajian subuh adalah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Fakhrul Razi, dosen UIN Walisono Semarang. Dan yang kedua, perlu kami sampaikan bahwasannya sampai pagi ini kepanitiaan Idul Adha Masjid Al-Ihsan tercatat yang ikut kurban sapi sudah masuk sapi yang ke-10 dan kambing sudah masuk kambing yang ketiga. Barangkali Bapak Ibu ingin menitipkan kurbannya di Masjid Al-Ihsan, mohon bisa segera menghubungi kepada panitia. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk menikmati sarapan bersama sedekah dari salah satu jamaah Masjid Al-Ihsan. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan ridho. Sabar, syukur dan ridho. Ditambah ya. Alhamdulillah. Nah, insyaallah.